Baiklah, salam budi luhur, selamat sore ya untuk mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk mata kuliah pemrograman web berorientasi objek ya, betul ya. Kelompoknya Ya, Pak. juga kelompok TI 7MJ ya, betul. MA ya, MA apa MJ nih? MJ, Pak. MJ ya. Pak. Oke, sehat-sehat selalu ya kalian ya. Iya, Pak. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan kesehatan yang diberikan sehingga kita bisa ikut perkuliahan pada sore hari ini ya. Tetap selalu jaga kesehatan. Kita mulai ya. Jadi untuk ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah ini. Sebelumnya kita belum pernah ketemu mungkin ya di mata kuliah sebelumnya ya. Sudah pernah belum? Belum, Pak. Kayaknya sih belum ya. Belum, Pak. Belum pernah ketemu. Jadi kalian sudah sekarang semester 7 ya? Iya, Pak. Ya, semester 7 sudah 2 semester lagi sudah lulus ya, sudah bosan mungkin di kampus ya. Ya, kita mulai aja. Jadi pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan ya. Perkenalkan dulu, nama saya Randy Rian Krisna Putra. Saya ruang kerjanya di BSI ya. BSI itu ada di gedung 1 di lantai 2 di tengah-tengah ya. Jadi kalau yang mau ketemu, mau antar makanan boleh ya, silakan. Ya, jadi untuk saat ini kita perkuliahannya masih online ya, masih online. Nanti akan ada voting ya, voting nanti untuk pemilihan perkuliahan apakah kalian mau online apa offline. Jadi sebelum itu saya jelaskan dulu terkait dengan mata kuliah yang akan kita pelajari, yaitu pemrograman web berorientasi objek. Apa sih itu mata kuliahnya? Kita belajar apa saja ya. Ini saya share screen aja. Sudah tampil belum ya screen-nya? Screen-nya tentang RPS ya. Saya akan jelaskan dulu tentang perkuliahan kita. Sudah tampil ya, Maya? Sudah, Pak. Oke. Jadi RPS adalah rencana pembelajaran semester ya. Jadi satu semester ini apa saja yang akan kita pelajari. Jadi untuk kalian program studi TI ya. Jadi untuk capaian belajar ini diharapkan setelah mendapat mata kuliah ini kalian akan yang pertama tujuannya adalah kalian manfaatnya adalah yang pertama kalian dapat memahami bahasa pemrograman PHP dan JavaScript ya. Harusnya di mata kuliah sebelumnya kalian harusnya dapat mata kuliah desain dan pemrograman web ya. Desain dan pemrograman web. Selanjutnya kalau desain dan pemrograman web lanjutan dapat nggak? Harusnya nggak ya. Harusnya enggak ya. Jadi ini nanti dasarnya juga ada dari mata kuliah desain dan pemrograman web. Jadi manfaat yang pertama kalian diharapkan dapat memahami bahasa pemrograman PHP dan JavaScript ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah yang pertama bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Yang kedua kalian diharapkan memahami framework code igniter dan framework bootstrap. Framework code igniter ini sendiri berjalan di bahasa PHP, sedangkan bootstrap ini adalah framework CSS ya yang mengatur tampilan. Selanjutnya manfaat ketiga yaitu memecahkan dan menganalisa dengan studi kasus bentuk WRD ya. Jadi sesuai dengan semester yang kalian ini kalau nggak KP magang dan semester depan adalah skripsi ya. Jadi ada kaitannya juga nanti kalian dapat diharapkan dapat memecahkan dan menganalisa dengan studi kasus ya. Misalnya kalian mau membuat aplikasi apa berbasis website. Nah, itu kalian studi kasusnya di mana nanti kita akan memecahkan dan menganalisanya.
Yang keempat yaitu mengimplementasikan analisa tersebut ke dalam sistem berbasis website OOP. Ya, jadi kalian harusnya sudah mendapat mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya, PBO. Cuman kemungkinan menggunakan bahasa lain. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk object oriented programming-nya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kita lanjut ya. Nah, nanti selesai mengikuti mata kuliah, kalian diharapkan mampu memahami Bootstrap, memahami bahasa pemrograman PHP dan JavaScript, selanjutnya memahami dan mengimplementasikan IRD ke dalam database MySQL, memahami konsep MVC dalam framework CodeIgniter, memahami syarat dan kriteria pembuatan website dengan IRD, memahami membuat codingan CRUD. CRUD ini adalah create, read, update, delete ya. Selanjutnya memahami sintak dalam bahasa pemrograman PHP dan JavaScript dan mengimplementasikan sistem berbasis website dengan studi kasus. Ya, jadi intinya di mata kuliah ini pemrograman web berorientasi objek ini kita akan mempelajari bahasa pemrograman PHP dan JavaScript dengan memanfaatkan framework CodeIgniter dan CSS ya, di mana kita akan membuat sebuah sistem berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP seperti itu. Nah, ini minggu per minggunya ya, kalian bisa nanti coba baca aja. Untuk minggu pertama ini nanti sudah ada video pembelajarannya, nanti kalian tinggal pelajari di YouTube ya, habis perkuliahan, habis perkenalan ini. Jadi dilanjutkan dengan minggu kedua apa saja itu kalian bisa baca di RPS ini ya, seperti itu. Untuk video dan materi ajarnya harusnya sudah saya share ya. Sudah kalian download belum? Kalau yang belum download, silakan download. Bisa dicek di website mahasiswanya ya. Oke, ini sudah berapa orang nih? Saya coba cek. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini untuk penjelasan RPS-nya. Jadi kita nggak lama ya di Zoom meeting ini, mungkin sekitar 40 menit ya. Ini baru 18 orang ya. Harusnya kalian ada berapa orang nih? Ada 33 orang. Berarti 18 dikurang 33. Nah, berarti ada hampir setengah nggak ikut ya. Ini saya coba screenshot saja yang sudah hadir. Nah, jadi setelah ini ya, nanti melalui grup WA nanti saya akan share lagi untuk link materi ajarnya dan link pembelajaran videonya. Jadi kalian silakan pelajari, dan juga nanti saya akan sediakan satu buah form untuk kalian isi ya. Form tersebut adalah form pemilihan perkuliahan online atau offline ya. Jadi untuk minggu pertama dan kedua kemungkinan kita masih online, tapi nanti untuk prosedur selanjutnya nanti diatur oleh Prodi Teknik Informatika seperti apa jika ada perkuliahan offline-nya. Tapi di pertemuan pertama ini dari Prodi sudah meminta untuk menyiapkan atau mengumpulkan data-data mahasiswa-mahasiswi yang ingin kuliah offline dan atau online. Silakan pilih bebas ya. Tidak ada paksaan. Syarat-syaratnya coba saya cek ya. Apa saja syaratnya? Nah, untuk teknis pembelajaran offline ya, yang pertama itu kalian harus dalam kondisi atau keadaan sehat ya. Jadi
Kalau kalian dalam keadaan sakit, badan tidak fit, pilek, batuk itu atau pusing ya, badannya panas, demam, itu ada baiknya ikuti online saja supaya tidak mengganggu atau menghindari ya, meminimalisir resiko untuk penyebaran virusnya. Terus yang kedua syaratnya adalah sudah vaksin, minimal 1 kali vaksin ya. Jadi kalau kalian mau kuliah offline harus sudah divaksin, minimal 1 kali vaksin. Itu nanti kalian harus kumpulkan sertifikat vaksinnya ke Prodi. Yang ketiga syaratnya adalah mengumpulkan salinan surat pernyataan orang tua ya. Jadi nanti ada surat pernyataan, nanti disediakan oleh Prodi ya. Surat pernyataan ini menjelaskan bahwa orang tua kalian mengizinkan untuk kalian kuliah offline seperti itu. Nah, nanti untuk kelas offline-nya sendiri nanti akan dibagi ya. Jadi misalnya kelas ini ada 33 orang, jadi maksimal nanti akan dibagi 2 sesi. Nah, sesinya itu nanti akan kita atur lagi lebih lanjut apakah dalam 1 minggu itu langsung dibagi 2 sesi atau kalian masuknya 1-2 minggu sekali. Nanti kita atur sama-sama pollingnya. Jadi maksimal dalam ruang kelas itu maksimal 1 kelas itu 20 orang ya, seperti itu. Selain itu juga meskipun kuliah offline tetap pembelajarannya itu melalui classroom dan video yang ada di YouTube ya. Jadi meskipun offline, jadi nanti offline kita tinggal tanya jawab aja apa yang kesulitan, apa yang menjadi kendala, kita langsung memperbaiki atau mencari solusinya pada saat kuliah offline tersebut. Jika kuliah online tidak cukup waktunya, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya untuk kuliah offline-nya. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama saya ulangi, dalam keadaan sehat. Yang pertama, yang kedua wajib vaksin minimal 1 kali. Yang ketiga menyiapkan surat pernyataan persetujuan orang tua. Nah, untuk mekanisme selanjutnya itu nanti diatur oleh Prodi. Untuk saat ini yang kalian harus lakukan adalah nanti mengisi formulir pemilihan kuliah online atau offline ya. Jadi 1 kali lagi saya ingatkan, kuliah offline-nya tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan. Jadi kalian bebas memilih, tidak ada penilaian yang berbeda bagi mahasiswa yang kuliah online atau offline, sama semua ya, penilaiannya sama semua. Jadi bebas kalian mau pilih offline. Yang penting dari saya, jika kalian memilih kuliah offline, kalian harus komitmen ya. Pengalaman pada semester-semester sebelumnya banyak yang pilih kuliah offline, tapi yang datang hadir cuman sedikit orangnya, mahasiswanya ya. Jadi kalau kalian sudah pilih offline, kalian harus komitmen ya, kalian harus punya integritas, kalian harus diusahakan hadir kalau sehat, jangan banyak alasan ya. Jadi itu yang ingat pesan dari saya supaya kalian karena di sini selain kalian dinilai hard skill-nya, kalian akan saya nilai sikapnya juga ya. Jadi kalian kan tinggal 1 tahun lagi di kampus ini, jadi habis lulus kemungkinan besar kalian bekerja atau mungkin kalian saat ini sudah ada yang bekerja. Nah, kalau yang sudah bekerja tentunya sudah tahu di lapangan pekerjaannya itu seperti apa. Nggak cukup aja skill yang kita punya itu yang kita pakai di pekerjaan, tapi juga sikap kita, bagaimana sikap kita, bagaimana sifat kita di pekerjaan itu sangat menentukan ya, seperti itu. Jadi untuk mata kuliah ini selain nilai kalian ya ditentukan oleh skill kalian, hard skill kalian, saya juga akan menilai sikap kalian ya. Jadi dari sini juga sudah kelihatan siapa saja yang sudah mau hadir dan yang tidak itu tentunya sudah menjadi penilaian yang berbeda ya, seperti itu. Jadi dari tadi saya screenshot awal-awal hadir, saya screenshot yang telat siapa, itu juga menjadi penilaian ya, seperti itu.
Dan sampai ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, kalau belum ada, pesan saya lagi, kalau kuliah online, kuliah atau belajar yang benar ya, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya, meskipun kita sedang jadwalnya kuliah online, tapi kalian nggak belajar, nggak mengerjakan yang diminta. Ketika mau UTS atau UAS, baru mau coba, banyak errornya. Ya, jadi seperti itu. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau pada saat jadwal perkuliahan kita, ada baiknya kalian belajar. Tapi kalaupun tidak bisa, nggak apa-apa. Tapi dalam 1 minggu itu sudah harus mengerjakan yang memang menjadi materi pada minggu tersebut ya. Jadi saya kasih pesan lagi, nanti pada saat minggu ke-7 dan minggu ke-15 itu saya tidak menerima pertanyaan lagi ya. Jadi minggu ke-7 itu sudah 1 minggu sebelum UTS, 1 minggu sebelum UAS. Jika ada yang bertanya, itu tidak saya jawab ya. Ini saya kasih pesan dulu di awal supaya kalian mengerjakan di minggu-minggu awal. Pada saat kuliah ya belajar, jangan sampai mau ujian aja baru tanya ya, seperti itu. Supaya nanti kita sama-sama enak. Jadi kalian dapat ilmunya, nilainya pun kalian pun tidak kesulitan seperti itu, karena nanti harusnya mata kuliah ini akan bermanfaat untuk KP, magang ataupun skripsi kalian. Karena kalian kalau KP atau magang atau skripsi pasti diminta untuk membuat aplikasi. Nah, aplikasinya kalau senior-senior kalian itu kebanyakan membuat aplikasinya berbasis Android dan servernya menggunakan berbasis website. Nah, seperti itu. Jadi ilmu yang di mata kuliah ini harusnya sangat diperlukan atau sangat bermanfaat nanti untuk tugas akhir kalian. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan, nggak perlu malu. Kalau mau sharing juga silakan. Kalau ada yang pekerjaannya bekerja sebagai web developer yang berkaitan dengan IT, website, boleh saling sharing, kita berbagi. Kita sampai jam 5 ya. Nanti untuk instruksi selanjutnya nanti saya share di grup ya untuk form yang harus diisi dan link download materinya. Pak mau tanya, Pak. Silakan. Pak, dalam pembelajaran softwarenya pakai apa ya, Pak? Softwarenya yang pertama yang harus kalian siapkan itu harusnya ada di materi juga. Nanti kalian bisa download di PowerPoint-nya. Nanti saya jelaskan juga di sini. Yang pertama, aplikasi yang harus kalian siapkan yang pertama adalah SAM ya. SAM itu adalah aplikasi web server, database server, jadi satu semua di situ yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Sudah pernah belum sebelumnya? Atau sudah pernah kenal belum? Tahu belum dengan SAM ini? Udah pernah dapat belum? Sudah ada belajar Pak, XMPP kan Pak? Ya, XAMPP. Ya, jadi udah. X itu adalah dia artinya bisa berjalan di beberapa sistem operasi, bisa jalan di Windows, bisa jalan di Mac OS, bisa jalan di Linux. Nah, itu kompatibel dengan beberapa aplikasi artinya. Terus A itu adalah Apache. Apache merupakan web server yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PHP yang kita buat. Sedangkan M di SAM itu adalah MySQL, yaitu MySQL itu adalah database yang akan kita gunakan untuk aplikasi kita. Seperti itu. Ya. Jadi silakan kalian siapkan dulu XAMPP. Selanjutnya
Yang kedua, kode editor ya. Kode editor ini bebas pilihannya, kalian mau pilih yang mana. Kalau kalian pernah belajar, harusnya kalian pernah pakai Notepad, Notepad++ ya. Nah, itu minimal kalian pakai Notepad++ ya, karena kalau kalian pakai Notepad agak sedikit kesulitan dan juga agak nggak asik ya, karena tulisannya kan cuma hitam putih ya. Kalian undo-nya juga terbatas. Kalian bakal kesulitan jika kalian menggunakan Notepad. Jadi untuk kode editornya saya sarankan minimal Notepad++. Tapi kalau kalian mau explore ada beberapa, bisa menggunakan Sublime Text atau Visual Code Studio ya, VS Code. Kalau sekarang lagi trennya menggunakan VS Code, itu disediakan beberapa plugin yang dapat memudahkan kita melakukan coding ya. Jadi bebas, boleh pakai Notepad++ boleh, Sublime Text boleh, VS Code atau Visual Studio Code juga boleh bebas. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kita perlu download framework-nya. Framework yang kita gunakan itu adalah CodeIgniter ya. Saya coba share screen sedikit. Ini tampil ya browsernya ya. CodeIgniter-nya kalian bisa download, kalian ketik aja download CodeIgniter. Nah, kalau kalian tinggal klik, kalian bisa buka situs resminya ya. Nah, saat ini CodeIgniter-nya berjalan, ada versi CodeIgniter 4 dan CodeIgniter 3 ya. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah yang CodeIgniter 3. Jadi kalian downloadnya yang CodeIgniter 3. Nanti filenya juga saya kirim aja di grup ya. Seperti itu. Nah, ini sebentar lagi 10 menit lagi akan selesai ya Zoom-nya ya, karena Zoom-nya gratis. Jadi kita percepat saja. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, selanjutnya itu. Nanti untuk cara instalasinya itu ada di materi semua ya. Tadi yang tanya Devi ya. Devi Koliva ya. Yang lain ada yang mau tanya, silakan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Devi. Yang lain ada mau ditanyakan, kita sampai 9 menit lagi ya. Paling 5 menit lagi kita, kalau nggak ada yang pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan melalui grup di WhatsApp ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Wiki ya. Iya, Pak. Untuk batas keterlambatan ataupun batas tidak hadir dalam mata kuliah berapa kali ya, Pak? Ya, untuk kalau yang pilih online itu agak sulit ya, karena kan kalian tinggal komen aja ya. Tinggal komen di Classroom hadir apa tidak. Tapi itu nanti saya lihatnya setiap minggu itu kan ada yang kita pelajari ya, ada yang kita pelajari. Nah, itu nanti saya akan buatkan tempat pengumpulannya ya. Jadi kelihatan progresnya kalian belajar apa tidak. Jadi untuk kuliah saat ini untuk keterlambatan dan toleransi itunya kayaknya agak sulit untuk penilaiannya. Jadi saya ceknya kalian dalam 1 minggu itu belajar apa enggak ya, seperti itu. Jadi kalaupun kalian misalnya kita jadwalnya di hari Kamis, di hari Rabu jam 4:30 ya, kalian berhalangan nih pada jam tersebut, tapi malamnya kalian sempat. Nah, silakan dikerjakan. Nah, adapun juga materinya kan ini kan sudah sampai video keempat ya. Nanti harusnya sebelum perkuliahan dimulai itu kalian sudah dapat materi dan videonya. Jadi sebelum perkuliahan dimulai itu kalian sudah bisa pelajari dulu seperti itu. Jadi pada saat nanti kuliah kalian tinggal tanya aja.
Kalaupun tidak ada pertanyaan, kalian bisa buatnya dengan lancar, itu tinggal kumpulin aja hasil pengerjaannya. Jadi nanti saya ceknya di situ ya. Ya, Dwiki ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk kehadiran agak tidak ketat, cuman nanti setiap minggu akan kelihatan siapa saja yang kerjain, siapa saja yang tidak ya. Jadi meskipun ada kelonggaran tersebut, nanti kelihatan kalian masing-masing kalian nanti kelihatan apakah memang benar belajar apa enggak, seperti itu. Ya, silakan yang lain. Ya, kalau tidak ada lagi ya pertanyaan ya. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja nanti untuk diskusi selanjutnya. Instruksi selanjutnya nanti saya share di grup ya. Jadi jika ada pertanyaan, kalian jangan sungkan, tanya aja. Meskipun masalah sepele, kalau kalian tidak paham, tidak apa-apa, tanya saja. Kalau malu tanya di grup, boleh japri saya, pasti akan dibantu. Cuman untuk jam-jam malam, kalau kalian tanya, biasanya saya balasnya besok paginya ya, seperti itu. Jadi kalau untuk jam-jam malam, jam di luar jam kerja itu biasanya saya slow respon ya, jadi harap dimaklumi. Kalaupun mau tanya di grup juga boleh, karena kalau tanya di grup, kalau ada teman lain yang mengalami kendala yang sama, tidak tanya lagi, bisa tinggal baca saja di grup. Itu lebih baik ya. Ataupun kalian tanya di grup, nanti kalau ada teman yang tahu, dia bakal bantu seperti itu. Jadi dapat jawabannya lebih banyak ya, lebih cepat seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Sampai di sini untuk Zoom meeting-nya. Kita lanjutkan diskusi atau instruksi pembelajaran selanjutnya di grup WhatsApp ya. Selamat sore semua mahasiswa-mahasiswi. Salam budi luhur. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.